Budidaya ikan nila dapat kita bagi ke dalam 3 tahap. Tahap yang pertama yaitu proses pembenihan, yang kedua pendederan, dan tahap yang ketiga adalah pembesaran. Pada tahap pembenihan, hal yang pertama kali harus kita lakukan adalah seleksi induk, yaitu memilih induk jantan dan betina yang sudah siap. Salah satu ciri perbedaan antara jantan dan betina dapat kita lihat dari dagunya. Pada ikan betina memiliki dagu yang lebih lebar dibanding dengan ikan jantan. Alat kelamin pada ikan betina membulat, sementara pada ikan jantan sedikit menonjol. Nah, setelah kita seleksi induk, kemudian tahap selanjutnya adalah persiapan kolam. Kolam yang kita siapkan dapat berupa kolam tanah, kolam tembok, maupun keramba jaring apung. Pada kolam tanah, kita lakukan proses pengeringan terlebih dahulu, kemudian kita lakukan pemupukan dan pengapuran. Pemupukan dapat menggunakan probiotik, pengapuran menggunakan kapur berjenis dolomit. Langkah selanjutnya adalah proses penebaran induk betina dan jantan dengan perbandingan 1 jantan berbanding 5 sampai dengan 10 betina. Nah, pada proses tahap selanjutnya adalah proses pemijahan secara alami. Pada proses ini lama pemeliharaan awal sekitar 30 hari. Setelah 30 hari kemudian kita dapat memanen larvanya. Kemudian panen seterusnya dapat dilakukan secara berkala setiap 12 hari sampai 15 hari sekali. Proses selanjutnya setelah larva dipanen, kita dapat lakukan proses pendederan. Oke, baik, sekarang kita berada di kolam pendederan ikan nila, di mana kolam ini kita isi dengan larva ikan nila. Untuk dibesarkan menjadi ukuran 2-3 cm dengan luasan yang kurang lebih sekitar 400 meter persegi. Per meter perseginya kita isi dengan kurang lebih 500 sampai 1000 ekor larva dari nila tersebut. Larva tersebut kita pelihara selama kurang lebih 21 sampai 28 hari atau bahkan mungkin 30 hari. Kita dapat memberikan pakan berupa pakan campuran yang terdiri dari dedak, tepung ikan, kemudian juga tidak lupa kita beri campuran probiotik. Pakan tersebut kita larutkan ke dalam air di dalam sebuah ember yang kemudian kita tebar. Kita tebar sepanjang pematang selama kurang lebih 28 hari, 2-3 kali per hari. Setelah proses pendederan, kita dapat langsung menjual ikan tersebut. Untuk pemasaran lokal, biasanya kita kirim ke daerah Cirata dan Jatiluhur untuk dilakukan proses pembesaran. Kita pun juga memasarkan ikan keluar daerah seperti daerah Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, bahkan sampai dengan Papua. Untuk proses pengemasan atau packaging, kita isi dengan air sebanyak 30% dan sisanya adalah oksigen. Ikan siap dikirimkan melalui perjalanan darat maupun udara dengan menggunakan kargo melalui pesawat. Di P2MK PDJ Fish, selain ikan nila, kita juga memproduksi hampir semua jenis ikan air tawar seperti ikan lele, patin, gurame, bawal, baung, mas, yang siap dikirim ke seluruh Indonesia maupun ke luar negeri. Ikan-ikan tersebut tidak kalah dengan ikan nila yang memiliki nilai jual yang cukup tinggi dan permintaan yang sangat besar. P2MK PDJ Fish memiliki sekitar kurang lebih 1,5 hektar lahan budidaya yang berupa kolam tanah, kolam tembok, maupun kolam terpal dan berupa hatchery.
Metode promosi yang kami lakukan yaitu dengan menggunakan website www.djfish.com dan media sosial Facebook di DJfish. Peran KKP melalui BPSDM-KP untuk mengembangkan program budidaya perikanan air tawar di P2MKP DJfish, yaitu dengan membantu masyarakat atau nelayan dengan diikutsertakan dalam kegiatan pelatihan secara gratis sehingga bisa menjadi mata pencaharian alternatif selain nelayan. P2MKP ini terkait keputusan Menteri mengenai larangan penggunaan cantrang, pukat hela, dan pukat tarik sebagai mata pencaharian alternatif bagi nelayan di wilayah NKRI. Modal yang dibutuhkan dalam usaha budidaya ikan skala kecil itu kita bisa budidaya menggunakan kolam-kolam terpal dengan modal kira-kira antara 5-10 juta dengan profit 3-4 juta. Kalau untuk usaha skala besar harus minimal punya modal di atas sekitar 100 dan itu kita dapat profit biasanya bisa kisaran antara 10-15 juta untuk per bulannya. Snow Music Studio. Pada kesempatan kali ini juga DJfish alhamdulillah dipercayai sebagai tuan rumah penyelenggara pelatihan ASEAN. Pesertanya adalah para pelaku usaha perikanan di berbagai negara yang ada di ASEAN, di antaranya Malaysia, Vietnam, Kamboja, Brunei, dan ada tambahan negara Fiji. Mereka para pelaku ini belajar di DJfish dan sekaligus bertukar ilmu bagaimana teknologi yang mereka terapkan di masing-masing negara. Dan setelahnya itu kita membuat jejaring usaha juga dengan kegiatan workshop ASEAN ini. We are from Malaysia and I'm hoping that when we come down here and after we have finished our courses that we can gain some experience which we can share to our farmers in Malaysia. Yeah, my name is Rashman bin Zulkifli. I'm from Kota Kinabalu, Sabah. So instead that we hope that we can apply all the latest technology in fisheries to our place. Ayo, mari kita usaha budidaya ikan, karena usaha budidaya ikan untuk sekarang kita menggunakan teknologi segmentasi. Jadi dengan pola segmentasi ini kita para pelaku usaha budidaya akan mudah dan cepat memperoleh keuntungan.